Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sam Darwin dalam belajar matematika. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat, ya, atau bentuk eksponen. Nah, di sini kami akan jelaskan dulu terlebih dahulu tentang sifat-sifat pangkat. Yang pertama, ada X pangkat P dikali X pangkat Q akan bernilai X pangkat P ditambah Q. Pangkatnya dijumlahkan. Nah, bagaimana untuk ini? Nah, contohnya, misalkan satu di sini contoh. Yang poin pertama, misalkan ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, itu akan bernilai 4 dikali 8, nah, sehingga sama dengan 32. 32 bisa dituliskan dalam bentuk 2 pangkat 5. Yaitu yang tidak lainnya bisa dituliskan 2 plus 3, sehingga bagian kiri ini akan sama dengan di sini. Oke, untuk yang poin 2, misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, dia akan bernilai 8 dibagi 4, sehingga bernilai 2. Itu tidak lain 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dari mana? 2 pangkat 3 dikurangi 2. Ya, 2 pangkat 3 dikurangi 2. Kemudian untuk contoh yang ketiga, X pangkat P dipangkatkan Q itu sama dengan X pangkat P dikali Q. Nah, untuk contohnya misalkan 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2, itu sama saja dengan 8 dipangkatkan 2, ya, dan bernilai 64. Yang tidak lain, 64 bisa dituliskan 2 pangkat 6, ya, sehingga 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, kiri sama dengan kanan. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, nah, 2 pangkat 3, nah, bentuknya adalah X kali Y dipangkatkan P akan sama dengan X pangkat P dikali X pangkat P. Ini sama-sama P, ya, ini keliru, sehingga bentuknya misalkan ada 2 dalam kurung dikali 3 pangkat 3, begitu, itu akan sama dengan 2. Nah, ini kalau dikalikan menjadi 6 pangkat 3, yaitu 216. 216 itu bisa dituliskan dalam bentuk 8 dikali 27, yang tidak lain bisa dituliskan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Oke. Untuk kesamaan ini, sifat yang kelima, X per Y dipangkatkan P akan sama dengan X pangkat P Y per P. Sama seperti yang poin 4, ya. Nah, misalkan 4 per 2 dipangkatkan 3, itu akan sama dengan, kalau manualnya 4 pangkat 3, ya, sorry, 4 bagi 2 bernilai 2, ya, bernilai 2. Ini kita kerjakan dulu dalam kurung. Nah, bisa dikerjakan, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Apa bisa dituliskan sama dengan berapa itu? 64 dibagi 8, ya, sehingga 64 itu bisa dituliskan dengan bentuk 4 pangkat 3. Nah, di sini adalah 2 pangkat 3. Oke. Untuk sifat ke-6, X dipangkatkan 0 akan bernilai 1, sehingga berapapun nilai X-nya, misalkan 1000 dipangkatkan 0 bernilai 1, 100 dipangkatkan 0 bernilai 1, 1 dipangkatkan 0 bernilai 1. Apapun bilangannya, apapun variabelnya, jika dipangkatkan 0 akan bernilai 1. Kemudian yang nomor 7, X dipangkat negatif P. Nah, misalkan 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3, atau sama dengan 1/8 nilainya. Oke, untuk bentuk yang 8, misalkan ada bentuk 4 dipangkatkan 5 per 2, itu sama saja bentuk lainnya adalah akar 5 dari 4 pangkat 2. Sorry,
akar 2 ya, kebalik saya. Akar 2 dari 4 pangkat 5. Sehingga di sini akan didapatkan ya 4 pangkat 5. Nah, ini bisa kita akarkan dulu. Ya, ini bisa bentuk lainnya kita akarkan dulu ya. Nah, penulisannya bisa dibuat begini. Boleh ya. Sehingga di sini kita dapatkan 2 pangkat 5. Itu sebenarnya 32. Atau bisa dikerjakan dalam bentuk ada 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2, sehingga dikurung 5/2 sama dengan ini perkalikannya. Nah, dikalikan berarti 2 pangkat 2 dikali 5/2, sehingga sama dengan 2 pangkat 5 berhasil. Hasilnya adalah 32. Oke. Selanjutnya, setelah kita masuk ke sifat-sifat pangkat, kita akan masuk ke bentuk persamaan eksponen. Setelah itu nanti ada bentuk pertidaksamaan. Kita tinggal expand dari persamaan saja. Bentuk yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx nya adalah 0. Hari ini untuk contohnya perlu diperhatikan. Contoh, oke, misalkan 2 dipangkatkan x bernilai 1, maka x nya bernilai 0. Kemudian 2 dipangkatkan x plus 1 bernilai 1, maka nilai x plus 1 nya harus bernilai 0, sehingga x nya adalah negatif 1 yang memenuhi. Kemudian untuk yang lebih, misalkan 2 pangkat x kuadrat min 2x plus 1 bernilai 1, akibatnya x kuadrat min 2x plus 1 harus bernilai 0, sehingga x plus 1 pangkat 2 bernilai 0 ya, difaktorkan ini, kemudian x sama dengan min 1. Contoh bentuk pertama. Sekarang jika a pangkat fx sama dengan a pangkat b, nah artinya ini bisa gini, berarti fx nya harus bernilai b. Misalkan 2 pangkat x kuadrat min 6x kuadrat min 6x min ya plus 5 begitu. Nah, misalnya begitu. Kemudian ini sama dengan 2 pangkat 4, misalnya seperti itu. Oke ya. 2x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 2 pangkat min 4. Sehingga di sini akan didapat x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan min 4. Oke, di sini 2 pangkat x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 2 pangkat katakan 7. Saya tulis oke, untuk contohnya misalkan 2 pangkat x kuadrat min x sama dengan 2 pangkat 2. Maka dari sini kita harus mencari nilai x kuadrat dikurangi x ya bernilai 2, hingga tidak lain x kuadrat min x, 2 nya pindah ke kiri ya, sehingga dapat negatif 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, lihat
Yang kita lihat dari belakang, kita cari perkalian 2. Perkalian itu 2, 1 sama 2. Nanti kita tulis X di sini X, kemudian 1 sama 2 kita tulis dulu. Supaya hasilnya negatif, maka negatifnya ada di min. Ya, 2-nya dikasih negatif ya. Berarti X-nya adalah negatif 1 atau X-nya adalah 2. Sehingga X yang memenuhi di sini adalah, ya berarti untuk contoh ini nanti X yang memenuhi adalah min 1 dan X sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk yang poin 3 juga sama. Bedanya di sini adalah suatu nilai angka saja, tapi di sini berupa fungsi. Oke, misalkan contohnya 2 pangkat E kuadrat min 1. Di sini ya E kuadrat plus 1 lah, misalkan begitu. Di sini sama dengan 2 pangkat X. Nah begini, 2 pangkat E kuadrat plus 1 sama dengan 2 pangkat 2X. Nah maka yang harus memenuhi adalah berarti E kuadrat ditambah 1 harus sama dengan 2X. Sehingga E kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X min 1 kuadrat sama dengan 0, maka X nya bernilai 1 yang memenuhi kondisi kesamaan eksponen ini. Untuk pertidaksamaan sama, tidak ada yang berbeda, asalkan apa? Di sini nilai absisnya sama. Jadi syarat, ya, sini saya kasih tanda saja. Jadi syarat ya, syaratnya adalah bilangan pokok atau absis harus sama. Harus sama. Oke. Jadi bentuk yang di sini ya tadi harus sama. Pada kesamaan maupun ketidaksamaan atau pertidaksamaan. Oke. Sekarang kita lihat ke contoh-contoh atau tipe-tipe soal. Oke, tipe soal yang pertama, bentuk sederhana dari ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita pisahkan antara angka dengan variabelnya. Di sini berarti 7/84 kita pisahkan dulu saja. Kemudian dikali X pangkat 3, kemudian X pangkat min 7, kemudian dikali Y pangkat min 4 per Y pangkat min 1, kemudian Z pangkat min 6 per Z pangkat min 4. Nah, cara mengerjakannya ini sudah angka dengan angka, berarti tinggal kita bagi saja. Sama-sama dibagi 7, sama-sama dibagi 7 didapat 1/12. Kemudian yang ini clue-nya adalah kalau ada penyederhanaannya, kalau ada soal penyederhanaan, maka ini yang kecil menuju ke atas. Ini berarti menuju ke atas. Ya. Min 4 sama min 1. Nah, berarti min 4 kecil menuju ke bawah. Min 6 sama min 4. Min 6 kecil, dia menuju ke bawah. Nah, ketika perubahan menuju ini, maka pangkatnya berubah tanda dari kalau negatif, karena dia berpindah maka jadi positif. Begitu juga min 4 berpindah ke bawah jadi positif. Min 6 berpindah ke bawah nanti 6-nya jadi negatif 6 menjadi 6. Sehingga didapat, karena ini naik ke atas berarti X ya 3 ditambah 7. Jadi seperti itu. Kemudian Y-nya menuju ke bawah berarti seper Y pangkat min 1 ditambah 4. Kemudian yang ini adalah
1 per ya Z pangkat min 4 ditambah 6. Akibatnya didapat nilai 1 per 12 X di pangkat 10 seper Y pangkat 3 seper Z pangkat 2, sehingga tinggal kita gabungkan saja X pangkat 10 per 12 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Oke, itu sini